Toko barang antik itu terletak di ujung jalan sempit, tersembunyi di antara bangunan-bangunan tua yang nyaris terlupakan oleh waktu. Saat Amara mendorong pintu kayu yang berderit, aroma kayu lapuk dan debu menyambutnya. Matanya menyusuri rak-rak yang dipenuhi barang-barang peninggalan masa lalu, jam dinding kuno, lukisan pudar, dan patung-patung kecil yang menatapnya dengan kosong. Namun, di antara semua benda itu, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah boneka Barbie tua duduk sendirian di pojokan, wajahnya pucat dengan mata biru yang tampak terlalu nyata. Rambut pirangnya yang kusut jatuh melewati bahunya, tampak lebih seperti rambut manusia daripada serat sintetis biasa. Jantung Amara berdetak lebih cepat saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil boneka itu. Begitu jarinya menyentuh permukaannya yang dingin, sebuah perasaan aneh merayapi kulitnya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Namun, ketertarikannya lebih besar daripada ketakutannya. Boneka itu berbeda dari semua koleksi yang pernah ia miliki. Meski pakaiannya tampak usang, ekspresi wajahnya seakan menyimpan kisah yang belum terungkap. Ia membalik boneka itu untuk mencari tanda produksi, tetapi hanya menemukan inisial kecil yang terukir di bagian belakang lehernya, LR. Saat Amara membawa boneka itu ke meja kasir, pemilik toko, seorang wanita tua dengan rambut perak dan mata kelam, tiba-tiba menegang. Tatapannya tertuju pada boneka di tangan Amara, lalu dia menggeleng pelan. "Kau tidak ingin membawa benda itu pulang?" Suaranya terdengar serak, hampir berbisik. Amara tersenyum tipis, menganggap wanita itu hanya ingin menaikkan harga dengan membangun kesan mistis. "Saya kolektor. Saya tahu barang berharga ketika melihatnya," jawabnya sambil mengeluarkan dompet. Wanita tua itu tetap diam sejenak, sebelum akhirnya menyerah dan membungkus boneka itu dengan kertas coklat yang kusam. "Aku pernah mendengar cerita tentang boneka itu," katanya dengan suara lebih rendah. "Dulu milik seorang gadis kecil yang menghilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa arwahnya terjebak di dalamnya." Amara hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai mitos yang dibuat-buat. Ia menerima bungkusan itu dan melangkah keluar dari toko, tidak menyadari bahwa wanita tua itu masih memandangnya dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Saat tiba di apartemennya, Amara meletakkan boneka itu di meja kerja di antara koleksi lainnya. Ruangan itu dipenuhi berbagai jenis boneka dari era yang berbeda, beberapa dari porselen dengan mata kaca yang indah, beberapa lainnya Barbie edisi terbatas yang hanya diproduksi dalam jumlah kecil. Namun, tidak ada satupun yang memberikan atmosfer seperti boneka ini. Seolah-olah boneka itu bukan sekadar benda mati, tetapi sesuatu yang memiliki kesadaran tersendiri. Malam itu, ketika Amara hendak tidur, dia merasa gelisah. Ada keheningan yang aneh menyelimuti ruangan, seolah-olah udara menjadi lebih berat. Dia menoleh ke meja kerja, memperhatikan boneka itu dalam cahaya redup lampu tidur. Mata birunya yang semula tampak kosong kini terasa lebih dalam, seakan sedang menatap balik ke arahnya. Amara menelan ludah, menggelengkan kepala untuk mengusir pikirannya yang berlebihan, lalu menarik selimut dan memejamkan mata. Beberapa jam kemudian, suara berderit pelan membuatnya terbangun. Dia menegakkan tubuhnya, jantungnya berdebar kencang. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui celah tirai. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Boneka itu, yang sebelumnya duduk di meja kerja, kini terjatuh di lantai, menghadap ke arahnya. Seolah-olah ada yang telah memindahkannya. Sejenak, Amara diam, mencoba mencari alasan logis. Mungkin angin yang berhembus dari jendela. Mungkin ia tanpa sadar menyenggol meja sebelum tidur. Namun, perasaan aneh itu tidak mau pergi. Dengan tangan gemetar, dia bangkit dan mengambil boneka itu, menaruhnya kembali di meja. Namun, saat dia berbalik menuju tempat tidur, suara bisikan pelan terdengar di telinganya. "Jangan tinggalkan aku." Amara terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Suara bisikan itu masih terngiang di telinganya, seakan seseorang benar-benar membisikkan kata-kata itu tepat di sebelahnya. Jantungnya berdebar keras,
matanya langsung mencari boneka yang tadi ia letakkan di meja. Masih di sana, diam, tak bergerak. Namun, ada sesuatu yang membuatnya bergidik. Posisinya sedikit berubah, seolah-olah ada yang telah memiringkannya menghadap ke tempat tidur Amara. Dengan tangan gemetar, ia meraih boneka itu, matanya menatap dalam-dalam ke wajah plastik yang kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Aku hanya lelah, gumamnya meyakinkan diri sendiri, lalu dengan cepat meletakkan boneka itu kembali di antara koleksi lainnya. Namun, rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Setiap kali ia memalingkan wajah, ada sensasi aneh yang membuatnya merasa masih diperhatikan. Pagi datang lebih lambat dari yang diharapkan. Matahari yang masuk melalui jendela terasa lebih pucat dari biasanya. Amara mencoba mengabaikan kegelisahannya dengan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, saat ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menyikat giginya, sesuatu membuatnya membeku. Di balik refleksi dirinya, di ujung ruangan, ia bisa melihat boneka itu, duduk di meja seperti sebelumnya, tetapi matanya berbeda. Mata Barbie itu, yang seharusnya memantulkan cahaya seperti plastik biasa, kini tampak lebih dalam, seperti mata manusia yang hidup. Amara tersentak mundur, menoleh cepat ke meja. Namun, ketika ia melihatnya secara langsung, boneka itu tampak normal kembali. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda. Ia memejamkan mata dan menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku hanya paranoid," katanya lirih, lalu berusaha mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di sana. Malam itu, saat ia kembali dari pekerjaannya di galeri seni, ia menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Boneka itu tidak lagi berada di meja koleksinya. Amara merasakan bulu kuduknya meremang saat matanya menyapu ruangan, mencari keberadaan benda kecil itu. Hingga akhirnya, di sudut kamar, tepat di depan cermin tinggi, boneka itu duduk dengan kepala sedikit miring, menghadap refleksinya sendiri. Jantung Amara seakan berhenti berdetak. Ia yakin betul bahwa ia tidak pernah memindahkan boneka itu ke sana. Tangannya mengepal, mencoba menahan gemetar yang mulai merayapi tubuhnya. Dengan langkah perlahan, ia mendekat, menatap bayangannya di cermin. Dan saat itu juga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Refleksi boneka di dalam cermin tidak sama dengan posisi aslinya. Di dunia nyata, boneka itu tetap diam, tetapi dalam pantulan cermin, kepalanya perlahan menoleh ke arah Amara. Darahnya seakan membeku. Dengan panik, ia menoleh ke boneka itu di dunia nyata, berharap semua itu hanya ilusi. Namun, boneka itu tetap diam seperti semula. Amara mundur selangkah, napasnya tersengal, pikirannya dipenuhi ketakutan yang tak terjelaskan. Ia berlari ke meja, meraih kain tebal, dan dengan tangan gemetar menutupi cermin itu sepenuhnya. Ia tidak peduli jika itu hanya halusinasi, ia tidak ingin melihat pantulan itu lagi. Namun, saat ia hendak meninggalkan kamar, suara kecil yang hampir tak terdengar membuatnya terhenti di tempat. "Aku melihatmu," suara itu datang dari belakangnya. Dari arah cermin, Amara tidak berani menoleh. Ia hanya berdiri kaku, merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia tahu satu hal, malam ini, ia tidak akan bisa tidur dengan tenang. Amara tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar, telinganya menangkap setiap suara yang terdengar di apartemennya yang sunyi. Pikiran tentang bayangan aneh di cermin terus menghantuinya. Mungkin ia hanya terlalu lelah, pikirnya, atau mungkin hanya efek dari cerita menyeramkan yang diceritakan oleh wanita tua di toko antik. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Jam di meja kecilnya menunjukkan pukul 2.37 pagi ketika suara pertama terdengar. Bisikan pelan, nyaris tak terdengar, seperti suara anak kecil yang berbicara dari balik dinding. Amara menahan napas. Mungkin itu hanya suara dari apartemen sebelah, pikirnya. Tetapi semakin ia mendengarkan, semakin jelas kata-kata itu. "Tolong aku," suara itu begitu lirih,
penuh kesedihan, membuat jantung Amara berdetak lebih cepat. Ia menegakkan tubuh, menatap sekeliling kamar yang temaram. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan aneh itu masih ada. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya, menyalakan senter, dan mengarahkan cahaya ke setiap sudut kamar. Tidak ada yang mencurigakan, hingga ia melihat boneka itu. Barbie misterius yang kini duduk di rak koleksinya dengan kepala sedikit miring. Amara tahu betul ia tidak pernah menaruh boneka itu di sana. Tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba menelan ludah, tetapi rasa takut membuat tubuhnya kaku. Bisikan itu kembali terdengar, lebih dekat kali ini. "Aku, di sini." Amara tersentak, ponselnya hampir terjatuh dari genggamannya. Ia menoleh ke arah boneka itu, dan untuk sesaat, ia bisa bersumpah bahwa bibir plastik Barbie itu sedikit terbuka, seakan sedang berusaha berbicara. Amara meloncat turun dari tempat tidur, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa lagi menahan ketakutan yang semakin menjerat. Dengan langkah terburu-buru, ia meraih boneka itu dan membawanya ke dapur. Tangannya bergetar saat ia membuka laci, mengambil kantong plastik besar, dan tanpa berpikir panjang, memasukkan boneka itu ke dalamnya. Ia mengikatnya erat, lalu menyimpannya di dalam lemari penyimpanan di bawah wastafel. Ia berharap dengan mengurung boneka itu, semua kejadian aneh akan berhenti. Namun, harapannya sia-sia. Ketika ia kembali ke kamar dan mencoba tidur, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas, hampir seolah-olah seseorang berbisik tepat di telinganya. "Jangan tinggalkan aku," Amara menjerit dan melompat dari tempat tidur, dadanya naik turun karena panik. Ia berlari ke dapur, menarik pintu lemari dengan kasar, dan membeku. Kantong plastik yang tadi ia gunakan untuk membungkus boneka itu kosong. Boneka Barbie itu tidak ada di dalamnya. Namun, sebelum ia sempat memproses apa yang terjadi, tubuhnya merinding hebat. Dari arah belakangnya, terdengar suara langkah kecil di lantai kayu, diiringi bisikan halus yang kali ini terdengar jelas. "Kau tidak bisa lari dariku." Amara menahan napas, matanya membelalak. Ia tahu bahwa ia tidak sendiri di ruangan itu. Amara berdiri kaku di tengah dapur, napasnya tertahan, bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dadanya. Suara langkah kecil itu berhenti, meninggalkan kesunyian yang lebih menakutkan daripada bisikan yang tadi menggema di telinganya. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu tetap sama, kecuali satu hal, boneka itu kini duduk di atas meja makan, padahal ia yakin telah menguncinya dalam plastik dan menyimpannya di lemari. Tangannya mencengkeram ujung meja untuk menahan tubuhnya yang hampir limbung. Ini tidak masuk akal. Tidak ada penjelasan logis untuk semua ini. Dengan tangan gemetar, ia meraih boneka itu dan menatap wajah plastiknya yang pucat. Mata birunya yang kosong terasa lebih dalam, hampir seakan ada sesuatu di dalamnya yang sedang mengawasinya kembali. Perlahan, Amara membalik boneka itu, mencari sesuatu yang bisa memberinya jawaban. Dan di sanalah ia menemukannya lagi, ukiran kecil di belakang leher boneka itu, LR. Amara menelan ludah. Inisial itu menghantuinya sejak ia pertama kali menemukannya, dan sekarang ia merasa harus mencari tahu lebih lanjut. Dengan cepat, ia mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi di internet. Ia mengetikkan, boneka Barbie langka dengan inisial LR, tetapi tidak ada hasil yang relevan. Lalu ia mencoba sesuatu yang lain, gadis hilang dengan inisial LR. Beberapa artikel muncul di layar, tetapi satu judul membuat darahnya berdesir. Lillian Rose, gadis kecil yang menghilang bersama boneka kesayangannya. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka artikel itu. Sebuah foto hitam putih terpampang di layar, seorang gadis kecil dengan rambut pirang panjang, mengenakan gaun putih dengan pita di rambutnya. Di tangannya, ia memegang boneka Barbie yang sangat familiar. Jantung Amara hampir berhenti. Itu boneka yang sama. Boneka yang sekarang duduk di hadapannya.
Artikel itu menjelaskan bahwa Lilian Rose adalah seorang gadis berusia 8 tahun yang menghilang secara misterius pada tahun 1965. Dia terakhir terlihat bermain di halaman rumahnya dengan boneka kesayangannya sebelum menghilang tanpa jejak. Kasusnya tidak pernah terpecahkan, dan banyak desas-desus yang berkembang. Beberapa mengatakan ia diculik, yang lain percaya ia mengalami kecelakaan dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Namun, yang paling mengerikan adalah kesaksian dari orang-orang yang mengaku melihat boneka milik Lilian berpindah tempat dengan sendirinya. Amara menutup mulutnya, mencoba menahan ketakutan yang merayap di tubuhnya. Semua ini tidak mungkin hanya kebetulan. Boneka ini milik Lilian, dan sekarang berada di tangannya. Apakah ini berarti Lilian mencoba berkomunikasi dengannya? Apakah arwah gadis itu masih terjebak di dalam boneka ini? Perasaan dingin menjalari punggungnya, membuat tubuhnya menggigil. Ia merasa telah membuka pintu menuju sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ada sebuah misteri yang menunggu untuk diungkap, dan entah bagaimana, ia merasa bahwa Lilian ingin ia menemukannya. Dengan hati-hati, Amara menatap boneka di tangannya. Bibirnya bergetar saat ia berbisik pelan, hampir tanpa suara. "Lilian, apakah itu kau?" Dan dalam keheningan ruangan, suara kecil terdengar tepat di telinganya. "Tolong temukan aku." Amara tercekat. Suara itu jelas terdengar di telinganya, halus, lirih, penuh kesedihan. Tidak ada lagi keraguan. Boneka ini bukan hanya sekadar benda mati. Ada sesuatu di dalamnya, atau seseorang. Jari-jarinya mencengkeram erat boneka itu, tubuhnya masih gemetar. Seakan-akan, dunia yang selama ini ia kenal perlahan-lahan runtuh, digantikan oleh sesuatu yang lebih kelam dan tak dapat dijelaskan oleh logika. Dengan napas yang masih tersengal, ia bergegas meraih laptopnya. Jika benar bahwa boneka ini berhubungan dengan arwah Lilian Rose, maka ia harus mencari cara untuk berkomunikasi lebih jauh. Pencariannya membawanya ke forum-forum paranormal yang membahas tentang arwah yang terjebak dalam objek. Ia membaca tentang bagaimana jiwa seseorang bisa tertinggal di suatu benda jika mereka memiliki keterikatan yang kuat dengannya, terutama jika mereka mengalami kematian yang tidak wajar. Jantungnya berdetak semakin cepat saat ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dalam salah satu diskusi, seseorang menulis, arwah yang terjebak tidak hanya ingin ditemukan, mereka ingin kebenaran terungkap. Jika kau mulai mendengar suara atau mengalami kejadian aneh, itu berarti mereka sedang berusaha memberitahumu sesuatu. Amara mengalihkan pandangannya ke boneka di pangkuannya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada energi yang mengelilinginya. Lalu tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip 2 kali sebelum padam. Kegelapan langsung menyelimuti ruangan, menyisakan hanya cahaya dari layar laptopnya yang redup. Suhu di dalam kamar turun drastis, membuat napasnya keluar dalam bentuk uap tipis. Lalu, terdengar suara lain. Kali ini bukan hanya bisikan, melainkan suara isakan. Tangisan seorang anak kecil, pelan, menyedihkan, memenuhi udara. Amara merasakan matanya memanas, dadanya sesak. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu penuh penderitaan. Dengan tangan gemetar, ia memeluk boneka itu, mencoba menenangkan sesuatu yang mungkin tak bisa ia lihat. "Aku di sini," bisiknya, air matanya mulai jatuh tanpa sadar. "Aku akan membantumu." Tiba-tiba, layar laptopnya bergetar, lalu mati seketika. Napas Amara tercekat. Ia tahu ia tidak sendiri di ruangan itu. Perlahan, ia meraih ponselnya dan menyalakan senter, mengarahkannya ke sekitar kamar. Tidak ada apa-apa, hanya keheningan mencekam. Tapi saat ia mengarahkan cahaya ke cermin besar di sudut ruangan, ia membeku. Di sana, dalam pantulan cermin, berdiri seorang gadis kecil bergaun putih dengan rambut pirang panjang yang berantakan. Wajahnya pucat, matanya penuh kesedihan, dan di tangannya, ia memegang boneka yang sama dengan yang ada di pangkuan Amara. Amara tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap dengan mata melebar,
Sementara gadis itu perlahan mengangkat wajahnya, menatapnya balik. Bibirnya yang pucat bergerak, membentuk kata-kata yang hanya bisa Amara baca dari pantulan cermin. Temukan aku, sebelum dia melakukannya. Dan sebelum Amara bisa mencerna makna kata-kata itu, lampu kamar tiba-tiba menyala kembali, dan pantulan gadis kecil itu menghilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah dirinya, sendirian di kamar, dengan boneka yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Amara terjatuh ke lantai, napasnya memburu. Kata-kata gadis kecil di cermin masih terngiang di benaknya. Temukan aku, sebelum dia melakukannya. Siapa dia yang dimaksud? Apakah ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada arwah Lilian yang masih gentayangan? Ataukah ada sosok lain yang bertanggung jawab atas hilangnya gadis kecil itu? Tangannya mencengkeram boneka itu lebih erat. Ia tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai kebetulan atau ilusi semata. Ada misteri yang harus dipecahkan, dan ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar dari teror ini adalah menemukan kebenaran. Dengan tekad yang semakin kuat, ia kembali ke laptopnya, mencari lebih dalam tentang kasus Lilian Rose. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan berita lama dari tahun 1965 yang diarsipkan dalam koran digital. Salah satu artikel menarik perhatiannya. Lilian Rose, 8 tahun, menghilang secara misterius. Tetangga mengaku melihat seorang pria berkeliaran di sekitar rumahnya. Amara membaca dengan saksama. Seorang pria mencurigakan dikabarkan sering terlihat di sekitar rumah Lilian beberapa hari sebelum ia menghilang. Namun, tidak ada cukup bukti untuk menghubungkannya dengan kasus ini, dan polisi akhirnya menutup penyelidikan karena kurangnya petunjuk. Nama pria itu tidak disebutkan, hanya ada deskripsi singkat, pria bertubuh tinggi, mengenakan mantel panjang, dan sering terlihat membawa tas besar. Tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar dari dalam apartemennya, membuat Amara tersentak. Ia menoleh dengan cepat, matanya menyapu ruangan, mencari sumber suara. Semua terlihat normal, hingga ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Boneka itu tidak lagi ada di tangannya. Dengan panik, ia mencari ke sekeliling ruangan, dan saat pandangannya jatuh ke cermin besar di sudut kamar, tubuhnya menegang. Di sana, dalam pantulan cermin, boneka itu kini berdiri di atas meja, menghadap langsung ke arahnya. Tapi yang membuatnya lebih ngeri adalah bayangan hitam tinggi yang berdiri di belakang boneka itu. Amara membalikkan tubuhnya dengan cepat, berharap tidak melihat apapun di dunia nyata. Namun, saat ia berbalik, ruangan kosong. Tidak ada sosok hitam, tidak ada yang berdiri di belakangnya. Tapi saat ia kembali melihat ke cermin, bayangan itu masih ada. Berdiri diam, tak bergerak, dengan wajah yang tersembunyi dalam gelap. Amara merasakan tubuhnya gemetar hebat. Gadis kecil itu tadi memperingatkannya. Temukan aku, sebelum dia melakukannya. Sekarang ia tahu siapa yang dimaksud oleh Lilian. Pria itu, orang yang bertanggung jawab atas hilangnya gadis itu. Mungkinkah ia masih ada di sini? Mungkinkah arwahnya juga belum pergi? Sebuah suara mendesis pelan memenuhi udara. Bisikan yang lebih gelap, lebih berat, lebih menyeramkan. Jangan ikut campur. Seketika, cermin di hadapannya bergetar hebat, lalu retak dengan suara menggelegar. Amara menjerit, tubuhnya mundur terjatuh ke lantai. Retakan di cermin membentuk pola yang aneh, seperti tangan yang mencakar permukaannya dari dalam. Satu hal yang kini Amara yakini dengan pasti, Lilian bukan satu-satunya arwah yang terperangkap di sini. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak ingin kebenaran terungkap. Amara terduduk di lantai, tubuhnya gemetar sementara suara retakan di cermin masih menggema di ruangan. Bayangan hitam yang sebelumnya hanya tampak dalam refleksi kini terasa semakin nyata, meski ia tak bisa melihatnya secara langsung. Udara di sekitarnya semakin dingin, seakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mengendap-endap mendekatinya. Jangan ikut campur, suara berat itu masih terngiang di benaknya. Tangannya dengan gemetar meraih boneka yang kini tergeletak di lantai,
matanya tak lepas dari cermin yang sudah retak. Lilian memperingatkannya, ada sesuatu atau seseorang yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Jika pria yang sering terlihat di sekitar rumah Lilian adalah pelakunya, apakah arwahnya yang kini menghantui boneka ini juga? Ataukah ini lebih dari sekadar arwah biasa? Tiba-tiba, pintu kamarnya berderit terbuka sendiri, menyebabkan Amara tersentak. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat bayangan hitam itu mulai muncul, tidak lagi hanya di cermin, tapi perlahan merayap ke dunia nyata. Amara bisa merasakan aura gelap yang mengelilinginya, udara menjadi lebih berat, seakan sesuatu mencoba menekan dadanya hingga ia sulit bernapas. Lari, suara kecil itu kembali terdengar, kali ini lebih lemah dari sebelumnya. Lilian. Amara tahu ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Dengan keberanian yang tersisa, ia meraih ponselnya dan mencari alamat terakhir keluarga Lilian. Jika ada satu tempat yang bisa memberinya jawaban, itu adalah rumah di mana gadis itu menghilang. Namun, sebelum ia bisa melangkah keluar, sesuatu yang tak terlihat menghantamnya dengan keras. Tubuhnya terlempar ke belakang, membentur dinding dengan suara berdebum. Rasa sakit menjalar di punggungnya, sementara udara di sekitarnya semakin dipenuhi energi yang mencekam. Bayangan hitam itu semakin nyata, hampir membentuk sosok seorang pria tinggi dengan wajah yang masih tersembunyi dalam kegelapan. "Kau tidak seharusnya di sini." Suara itu menggelegar di ruangan, menggetarkan lantai di bawahnya. Amara meringis, merasa tubuhnya semakin sulit digerakkan. Namun, di antara ketakutannya, ia menyadari sesuatu, semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin kuat makhluk ini berusaha menghentikannya. Amara memaksakan dirinya untuk bergerak. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke arah boneka itu dan mendekapnya erat. "Aku akan menemukanmu, Lilian," bisiknya, meski tubuhnya hampir tak bisa berdiri. Seketika, ada hembusan angin dingin yang kuat, diikuti dengan jeritan tajam yang menggema di seluruh ruangan. Bayangan hitam itu tampak mengerut, seakan sesuatu melawannya dari dalam. Lilian. Amara bisa merasakan keberadaannya. Gadis kecil itu mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan kegelapan ini, tetapi ia masih ada. Dan Amara bertekad untuk membantunya. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar dari apartemennya. Boneka itu masih dalam genggamannya. Di belakangnya, terdengar suara jeritan marah, seakan makhluk itu menyadari bahwa mangsanya berhasil lolos. Amara tidak peduli. Ia tahu kemana harus pergi selanjutnya, ke rumah tempat semua ini dimulai. Dan ia hanya memiliki satu kesempatan untuk mengakhiri semuanya. Malam semakin larut saat Amara tiba di depan rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Bangunan itu berdiri angkuh di tengah kebun liar yang tak terawat, catnya mengelupas, dan jendelanya gelap seperti mata yang mengawasi. Ini adalah tempat terakhir di mana Lilian terlihat sebelum menghilang, tempat di mana semuanya bermula. Dengan boneka masih erat dalam genggamannya, Amara menarik napas dalam dan melangkah ke depan. Pintu tua itu berderit saat ia membukanya, dan hawa dingin langsung menyergapnya. Bau debu dan kayu lapuk memenuhi udara, bercampur dengan sesuatu yang lebih halus, bau tanah basah, seakan tempat ini menyimpan sesuatu yang telah lama tersembunyi. Amara melangkah masuk, lampu senter ponselnya bergetar di tangannya. Ruangan itu penuh dengan perabotan lama yang tertutup kain putih berdebu. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, seorang gadis kecil berambut pirang berdiri di samping seorang wanita yang tampak seperti ibunya. Dan di belakang mereka, hampir tersembunyi dalam bayangan, berdiri seorang pria tinggi dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah kamera. Amara merasakan jantungnya berdegup kencang. Pria ini, pria dalam bayangan, dia nyata. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Amara membeku. Ia tahu rumah ini seharusnya kosong, namun suara itu semakin mendekat. Ia menelan ludah, lalu menguatkan tekadnya. Jika ada jawaban di sini, ia harus menemukannya sekarang. Dengan langkah hati-hati,
Ia menaiki tangga, setiap langkah kayunya berderit pelan di bawah kakinya. Di ujung koridor yang gelap, ada sebuah pintu yang sedikit terbuka. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan tiba-tiba boneka di tangannya terasa lebih berat. Seakan-akan sesuatu di dalamnya ingin memberitahunya sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu. Ruangan kecil itu kosong, kecuali satu hal, sebuah lubang di lantai, tersembunyi di bawah papan kayu yang sudah terbuka sebagian. Amara mendekat, merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Lubang itu cukup besar untuk seseorang masuk ke dalamnya. Saat ia menyorotkan cahaya ponselnya ke bawah, tubuhnya membeku. Ada sisa-sisa kain gaun putih kecil yang telah terkoyak di dalamnya, bersama dengan serpihan tulang yang telah lama membusuk. Matanya membasah. Ini dia. Lilian tidak pernah hilang. Ia dikubur di sini. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, udara di sekelilingnya berubah. Angin dingin berputar di ruangan, dan suara jeritan menggema, kali ini bukan dari Lilian, tapi dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Bayangan itu muncul di sudut ruangan, semakin besar dan semakin menakutkan. Kau tidak boleh tahu, suara itu menggelegar, penuh amarah. Tapi Amara tidak takut lagi. Ia berjongkok, meletakkan boneka itu di lubang, tepat di atas sisa-sisa Lilian. Kau sudah ditemukan, bisiknya dengan suara bergetar. Kau bisa pulang sekarang. Seketika, udara di ruangan berubah. Cahaya redup berpendar dari boneka, dan untuk sesaat, Amara melihat sosok Lilian berdiri di sana, tersenyum lembut padanya sebelum perlahan memudar. Bayangan hitam itu menjerit, berputar liar, sebelum akhirnya lenyap. Dalam kegelapan, keheningan menyelimuti ruangan. Amara terjatuh ke lantai, air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia telah menyelesaikan apa yang Lilian minta. Kebenaran akhirnya terungkap, dan di luar rumah tua itu, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan lembut yang hanya Amara yang bisa dengar. Terima kasih.